Oke, baik. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Bertemu kembali dengan saya Wicaksono Putro. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang pencak silat. Sejarah. Jadi untuk yang pertama kita pelajari dulu yaitu sejarah dari pencak silat. Istilah silat sering dikenal secara luas di daerah Asia Tenggara atau ASEAN. Akan tetapi khusus di Indonesia, istilah yang sering digunakan adalah pencak silat. Dan istilah ini sudah dikenalkan sejak tahun 1948 atau setelah kemerdekaan negara Indonesia. Tujuannya yaitu mempersatukan berbagai aliran seni bela diri yang ada di Indonesia. Yang dipersatukan adalah bela diri tradisional yang berkembang di Indonesia. Lalu untuk nama pencak sendiri sering digunakan di Jawa, sedangkan silat digunakan di daerah Sumatera, Semenanjung Malaya, dan juga Kalimantan. Dalam perkembangannya, pencak silat ini untuk pencak itu mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan. Lalu untuk silat sendiri yaitu inti dari ajaran bela diri dalam pertarungan. Nah, untuk pencak silat ada dua organisasi yang menaungi. Yang pertama, organisasi yang menaungi di dalam negara Indonesia yaitu IPSI, yaitu Ikatan Pencak Silat Indonesia. Lalu organisasi yang menaungi antar negara atau antar bangsa yaitu Persilat, yaitu dengan kepanjangan Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa. Selanjutnya, aspek dan bentuk. Aspek yang dibentuk ada 4, yaitu aspek mental spiritual, aspek seni budaya, aspek bela diri, aspek olahraga. Jadi pencak silat itu mengandung dari 4 aspek ini. Secara ringkas saya jelaskan untuk aspek mental spiritual, yaitu pencak silat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Jadi tujuan dari pencak silat sendiri ada aspek untuk membangun dan mengembangkan kepribadian serta karakter yang mulia, karakter mulia seseorang. Lalu yang kedua ada aspek seni budaya. Budaya dan permainan seni pencak silat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pencak silat, pencak pada umumnya menggambarkan bentuk seni dan tarian pencak silat dengan musik dan busana tradisional. Jadi seperti di awal tadi, pencak itu merupakan lebih ke artistik atau kesenian bela dirinya. Lalu aspek bela diri, kepercayaan dan ketekunan diri ialah sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri dalam pencak silat. Istilah silat sering menekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencak silat. Jadi lebih ke tekniknya yang dikedepankan. Jadi aspek bela diri untuk pencak silat lebih mengedepankan tentang teknik, gerakan, kebenaran gerak. Jadi itu untuk aspek bela diri dalam pencak silat. Yang terakhir yaitu aspek olahraga. Ini jelas tujuannya kalau orang sudah mau bergerak, apalagi aktivitas dengan intens yang sangat tinggi seperti pencak silat, maka pasti otomatis ada aspek olahraga yang mengedepankan, yaitu meliputi pertandingan, gerakan-gerakan, yaitu jurus baik tunggal ataupun ganda ataupun bergu. Nah, bisa dicermati sekali lagi untuk aspek dan bentuk dalam pencak silat. Saudara bisa melihat atau membaca sendiri untuk lebih jelasnya. Saya lanjutkan. Teknik dasar pencak silat ada 9 ya aspeknya, aspek teknik dasar pencak silat yang harus dipahami oleh saudara yang melihat tayangan berikut ini. Ada teknik dasar kuda-kuda, yang kedua sikap pasang, 3 arah, 4 pola langkah, selanjutnya ada pukulan, tendangan, tangkisan, guntingan, serta kuncian. Dari ke-9 ini nanti kita akan belajar bersama setelah ini ya. Ada slide untuk tiap-tiap teknik dasar pada pencak silat. Nah, yang pertama ada kuda-kuda. Cukup panjang penjelasannya dan ini namun saya ambil inti-intinya yang menurut saya sangat penting perlu untuk saudara cermati bersama. Di dalam pencak silat ada 6 jenis kuda-kuda yang harus kita tahu. Antara lain ada kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping,
kuda-kuda silang depan, serta kuda-kuda silang belakang. Setelah slide ini ada gambar untuk saudara perhatikan. Bisa kita cermati kuda-kuda tengah, yaitu kuda-kuda dilakukan dengan cara membuka dan menekuk kedua lutut dengan tumpuan berat badan di tengah. Jadi lututnya ditekuk lalu dibuka, tidak terlalu mepet antara dua kaki. Untuk kuda-kuda depan dibentuk dengan posisi kaki bagian depan ditekuk dengan telapak kaki lurus mengarah ke depan dan kaki yang belakang lurus. Kuda-kuda ini menumpukan berat badan di kaki depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Saudara bisa membaca lalu mengamati secara seksama untuk penjelasan dari keenam kuda-kuda ini agar lebih mudah memahami. Next. Nah, ini ada gambar dari kuda-kuda tadi ya. Yang pertama ada siap sedia atau kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang, kuda-kuda belakang ya. Next. Sikap pasang ada 4. Ada sikap pasang 1, 2, 3, dan 4. Sikap pasang 1 yaitu dengan posisi badan tegak dan kedua tangan di samping dalam keadaan siap. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Sikap pasang 2 dengan badan tetap pada posisi tegak, kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan mengepal dan sejajar dengan pinggang, jadi diletakkan di samping pinggang atau perut. Sikap pasang 3 dengan badan posisi tegak lurus, kaki dibuka selebar bahu, tangan diangkat sejajar dengan mata. Kedua tangan diangkat sejajar mata dan posisi menyilang dengan tangan terbuka. Jadi sikap pasang 3 seperti itu. Sikap pasang 4 dengan kaki dibuka selebar bahu, tangan diangkat sejajar dengan mata dengan posisi menyilang dan tangan mengepal. Jadi seakan-akan kayak mau ninju. Jadi kalau bedanya sikap pasang 3 dan 4 ini, kalau 4 itu mengepal seakan-akan mau meninju, lalu sikap pasang 3 itu jari-jarinya dibuka seperti ini. Jadi ya seperti ini, dua tangannya di depan muka seperti ini. Next. Nah, ini sikap pasang berapa? 3. Ya, ini sikap pasang 3. Pukulan ada pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul. Pukulan lurus yaitu sebuah pukulan dilakukan dengan fokus arah depan. Sasarannya ialah dada lawan dan tangan yang lain ditekuk di depan dada kita dengan tujuan menutup arah poin sebagai bentuk pertahanan. Pukulan tegak seperti halnya pukulan lurus. Jenis pukulan ini mempunyai sasaran yaitu bahu. Biasanya pukulan ini dilakukan ketika pesilat saling berhadapan dalam kondisi bahu lawan yang terbuka. Pukulan bandul, jika memakai bahasa modern, pukulan ini dikenal dengan istilah uppercut, ya, dari bawah ke atas. Pukulan dari bawah ke atas targetnya biasanya dagu. Ya, ini mengayunkan tangan ke arah ulu hati lawan. Oh, jadi kalau untuk tinju itu ke dagu, sedangkan kalau ini ke ulu hati lawan. Jadi tetap arahnya dari membandul, dari belakang, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Dan tangan yang lain menutup celah serangan lawan di dada kita. Terakhir, pukulan melingkar. Pukulan jenis ini yang jarang digunakan pada bela diri pada umumnya, seperti halnya pukulan bandul. Hanya saja gerakan pukulan melingkar lebih melebar dengan target sasaran pinggang lawan. Nah, di situ ada gambarnya. Mungkin saudara bisa lebih jelas ketika melihat gambar tersebut menggunakan laptop ya, tidak menggunakan smartphone. Next. Arah dan pola langkah. Arah. Selain kuda-kuda dan sikap pasang, pemahaman tentang arah juga sangat penting. Hal ini berhubungan kemana pesilat akan melangkah ketika dalam posisi menyerang atau bertahan. Dalam dunia persilatan, arah dikenal dengan kedepalan penjuru mata angin, 8 penjuru mata angin. Ini bukan depalan, 8 penjuru mata angin. Dan cara melatihnya adalah dengan menggeser kuda-kuda atau kaki ya. Dan sikap pasang sesuai gambar mata angin yang ada. Jadi mata angin kan ada 8, kakinya berpindah tempat sesuai arah mata angin. Pola langkah, nah ini ada gambarnya. Pola langkah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lurus, zigzag, segitiga, segi 4, U, dan S. Gambarnya ada 7, di situ ada penjelasan ada 6, tidak apa-apa. Saudara bisa memperhatikan baik dari gambar maupun
tulisannya sudah jelas. Seperti itu arah pola langkahnya untuk menyerang maupun menghindari lawan. Oke, next. Tendangan ada 4. Tendangan A, tendangan C atau sabit, tendangan T, tendangan melingkar. Ya. Tendangan A, tendangan lurus ke depan dengan menggunakan cocor kaki. Di situ cocor kaki ada, bukan ujung kaki ya, yang atau jari-jarinya bukan. Yang mengarah ke ulu hati lawan. Tendangan C atau sabit, ya, tendangan dari samping dengan menggunakan cocor atau bong kaki yang mengarah ke tulang rusuk lawan. Tendangan T yaitu tendangan samping dengan menggunakan pedang kaki atau telapak kaki atau tumit yang mengarah ke tulang rusuk atau dada lawan. Jika dilihat sekilas, tendangan ini seperti huruf T. Tendangan melingkar seperti gambar nomor 2, di situ ada arah gerakan kakinya. Tendangan yang dilakukan dengan memutarkan kaki dengan hentakannya memakai tumit. Sasaran tendangan ini biasanya dada dan punggung lawan tergantung kondisi saat itu saat pertandingan. Tangkisan ada 1, 2, 3, 4. Dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, tangkisan bawah. Tangkisan dalam ya adalah tangkisan yang dilakukan dengan menggerakkan tangan dari luar ke arah dalam sejajar dengan bahu. Lalu tangkisan luar, kebalikan dengan tangkisan dalam arahnya. Ya, tangkisan ini membuang tendangan atau pukulan lawan ke arah kiri maupun kanan luar tubuh. Ya, situ ada gambar. Tangkisan atas, jadi tangkisannya dilakukan untuk melindungi kepala dari serangan lawan. Biasanya arahnya yaitu diarahkan ke atas kepala. Gerakan yakni membentuk tangan dalam posisi siku 90 derajat dan mengayunkannya dari bawah ke atas seperti gambar 3 ya. Terakhir, tangkisan bawah. Tangkisan ini berfungsi untuk melindungi kemaluan. Jadi untuk melindungi kemaluan pesilat dilakukan dengan menyilangkan tangan seperti huruf X di gambar terakhir dengan jari terbuka namun rapat dan mengayunkannya dari atas ke bawah, kebalikan dari tangkisan atas. Guntingan dan kuncian. Guntingan, jadi itu gambar yang mewakili dari kuncian ya. Guntingan ini, teknik ini dilakukan dengan cara menendang dan menjepit seperti menggunting bagian tubuh lawan yang bertujuan untuk menjatuhkan sekaligus menguncinya. Ada 3 jenis guntingan, yaitu guntingan bawah dengan sasaran kaki, guntingan tengah dengan sasaran dada, dan juga guntingan atas dengan sasaran leher. Untuk kuncian, merupakan suatu teknik untuk melumpuhkan agar tidak dapat melanjutkan pergerakannya. Teknik ini menyasar bagian vital tubuh seperti leher, pergelangan tangan, lengan, dagu, selangkangan kaki, dan bahu musuh. Ya, tidak perlu terlalu banyak materi yang perlu kita pelajari bersama pada tayangan berikut ini ya. Terima kasih sudah melihat tayangan ini, penjelasan PowerPoint ini. Saya mohon maaf kalaupun mungkin ada penjelasan dari saya yang kurang sesuai ataupun ada yang salah dari yang melihat tayangan ini, mungkin dari master dari pesilat atau pelatih pembina pencaksilat. Karena informasi yang saya himpun ini merupakan sumber dari googling yang saya upayakan untuk susun secara sederhana dalam tayangan PowerPoint agar lebih mudah untuk kita bersama mempelajari tentang pencaksilat. Itu saja niat saya. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri Indonesia yang merupakan warisan leluhur Nusantara kita, Indonesia. Mari kita jaga dengan mempelajarinya untuk membela diri kita dan orang-orang terdekat. Bukan untuk membuat kita terlihat pemberani, jago, karena seorang pemberani adalah orang yang membela yang benar dan mengingatkan yang salah. Itu prinsip saya. Terima kasih, mohon maaf. Sebelum saya akhiri untuk tayangan berikut ini, akan saya berikan tugas buat anak-anak, yaitu
Untuk kelas 7, baik putra maupun putri, tugas kalian yaitu mempraktekkan gerakan pukulan semua dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Cukup 1 kali saja tiap-tiap jenis pukulan, namun dengan sikap pasang kuda-kuda biasa, sikap pasang kuda-kuda A. Lalu kalian memukul ke depan. Itu untuk kelas 7. Untuk kelas 8, tugas untuk kelas 8 yaitu melakukan gerakan tendangan. Jadi cukup 3 gerakan saja untuk gerakan tendangan kaki dengan sikap pasang kuda-kuda A. Cukup 3 tendangan yang kalian praktekkan. Untuk yang kelas 7 juga sama, 3 jenis pukulan saja. Untuk kelas 8, baik putra maupun putri, yaitu mempraktekkan tendangan 3 jenis saja tendangan dengan sikap pasang kuda-kuda, 1 saja sikap pasang kuda-kuda A. Lalu untuk kelas 9, silakan kalian membuat rangkaian gerakan, ya, rangkaian gerakan pukulan dan tendangan dengan sikap pasang kuda-kuda, ya. 2 pukulan dan juga 2 tendangan. 2 pukulan dan juga 2 tendangan. Untuk kelas 9 ya. Jadi untuk kelas 9 silakan kalian membuat gerakan 2 pukulan dan juga 2 tendangan. Silahkan kalau kalian mau 2 pukulan dulu lalu 2 tendangan, atau kalian mix 1 pukulan dulu, 1 jenis pukulan A, lalu 1 jenis tendangan B, tendangan A, lalu gabung lagi gerakan ketiganya pukulan lagi, gerakan keempatnya tendangan lagi. Silakan ya. Jadi jelas ya, kelas 7 tadi yaitu 3 jenis pukulan. Untuk kelas 8 3 jenis tendangan. Kelas 7 dan kelas 8 dengan sikap pasang kuda-kuda A saja. Lalu untuk kelas 9 kalian membuat gerakan jurus 2 jenis pukulan dan juga 2 jenis tendangan digabung jadi 1. Silakan kalian mix pukulan, tendangan, atau pukulan-pukulan, tendangan-tendangan, atau tendangan-tendangan atau pukulan-pukulan bebas. Kalian anak-anak tidak perlu takut salah, karena saya tidak akan menilai kesalahan kalian. Silakan lakukan sebisa kalian. Ya, tidak perlu kalian takut, ini nanti salah Ustaz, ini kurang, ini. Tidak perlu mikir segitu. Semakin kalian berpikir kurang, semakin nggak akan selesai. Kerjakan sebisa kalian, saya pasti akan mengapresiasi nilai untuk kalian. Saya menghargai anak-anak yang mengerjakannya, mengumpulkan tepat waktu daripada yang terlambat. Sekali lagi, tugas untuk kalian yaitu membuat gerakan itu tadi dan di video. Seperti biasa, di video. Ya, di video mohon untuk anak-anak yang merekam, tidak perlu kalian dengan orang tua kalian atau kalian sendiri, cukup dengan cara menaruh kamera HP kalian di depan tubuh kalian. Usahakan tampilan kamera menjangkau seluruh anggota tubuh kalian, karena ini penilaiannya yaitu gerakan. Kalau yang dikena kamera hanya separuh badan ya nggak maksimal nilainya. Kalau yang di kamera hanya badan bagian tengah tok ya nggak bisa, bawah tok nggak bisa. Usahakan seluruh tubuh. Jadi kameranya mungkin bisa diletakkan sedikit lebih jauh ya. Oke, itu. Lalu tugasnya nanti silakan kalian kumpulkan tidak dikumpulkan. Kalian upload di Instagram, silakan Instagram kalian atau Instagram adikmu, bapakmu, ibumu, mamamu, pembantumu, atau siapapun teman kalian, silakan. Namun tolong di tag Instagram, saya buat Instagram baru untuk penilaian PJOK, yaitu di @PJOK_SMP_Alfalah Assalam. Oke ya. Saya ulangi, kalian tag di Instagram @PJOK_SMP
underscore alfalah underscore assalam double S 1M 1L. Itu saja. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa kerjakan tugas kalian, kumpulkan sebelum waktunya. Yang melihat tayangan ini tidak perlu kalian beritahu teman-teman kalian untuk tugasnya. Biarkan teman kalian memperhatikan sendiri penjelasannya, biar temanmu juga belajar. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Terima kasih. Assalamualaikum.